Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya PMI Hongkong Pekerja Migran Indonesia. Channel yang menyajikan informasi buat kawan-kawan semuanya. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah bagi kawan-kawan yang menjalankan. Kemudian selamat berlibur bagi kawan-kawan yang berlibur untuk ini hari. Informasi yang terbaru yaitu tentang tes kesehatan yang wajib dijalankan oleh PRT. Jadi PRT asing di Hongkong itu tidak hanya Indonesia, Filipina juga ada, kemudian Bangladesh, Pakistan, India, Myanmar, Kamboja juga ada. Nah dari kejadian kemarin, mungkin secara garis besarnya kawan-kawan hanya paham, besok tanggal 1 April sampai dengan 9 April itu ada tes wajib yang harus dilakukan oleh PRT asing di Hongkong, seperti itu ya. Nah, apa sih penyebabnya? Kenapa kok semuanya harus dites? Apakah orang lokal itu dites atau enggak? Nah, mungkin banyak kawan yang bertanya seperti itu ya. Jawabannya adalah orang lokal enggak wajib dites semuanya. Hanya daerah-daerah tertentu yang terkena COVID-19 atau adanya orang yang tertular di wilayah tersebut baru dites kesehatan. Jadi sebanyak kurang lebih 7 juta orang Hongkong itu tidak semuanya dites kesehatan. Yang wajib dites semuanya adalah PRT. Ya, jadi tidak usah Mary, biarkan saja ini adalah negara mereka dan mereka berhak memberikan peraturan. Jadi kita hanya mengikuti saja. Oke, jangan lupa buat kawan-kawan semuanya patuhi 5M, yaitu menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, mencuci tangan sesering mungkin, dan juga mengingatkan teman yang lain untuk tetap memakai masker di tempat umum dan harus menjaga jarak. Jadi ini adalah salah satu bagaimana sih cara mematuhi protokol kesehatan agar virus ini tidak menyebar ke mana-mana. Jadi saling mengingatkan salah satu teman dan teman yang lainnya agar kita bisa menjaga mereka dan juga jangan sampai lah nanti Indonesia juga di blok tidak bisa masuk ke Hongkong lagi seperti PL. Oke, right. Hongkong mewajibkan karantina PRT. Alasannya adalah yang pertama menyusul kasus baru yaitu tentang mutasi ganda COVID-19 N501Y yang baru dan ini lebih ganas daripada COVID-19. Penyebarannya lebih cepat daripada COVID-19. COVID-19 itu sudah bikin kita mumet ya. Kebijakan yang sering berganti, penyebaran yang cepat. Nah, ini lebih cepat lagi dan lebih berbahaya lagi dari COVID-19. Apa kita nggak mumet ya? Jadi kita lebih meningkatkan kekebalan tubuh kita. Kita harus benar-benar menjaga atau mematuhi protokol kesehatan. Oke. Jadi salah satunya adalah ada kasus baru yang disebut sebagai N501Y. Jadi ini adalah virus baru yang berasal dari Inggris yang dimana munculnya tahun 2020 Septemberan dan bertahan sampai saat ini sehingga menyebar ke 101 negara termasuk Indonesia juga ada, India banyak. Nah, karena India kemarin tuh banyak yang meninggal dunia sampai dibakar, sampai dikremasi, bahkan perharinya tertular itu 300.000 sampai 200.000 dan total yang tertular di India itu adalah sebanyak 7 juta lebih dan meninggal itu sekitar 300-an sampai 200-an ribu. Nah, di Hongkong sendiri itu kan juga ada orang India juga ya. Nah, jadi Indonesia, di orang India dan orang Pakistan tersebut masuk, orang Nepal, orang India itu masuk ke Hongkong dan dia itu sudah tertular di negaranya, dibawa ke Hongkong. Akhirnya hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran pemerintah Hongkong untuk bertindak lebih cepat, yaitu kita PRT disuruh tes kesehatan. Karena sebanyak 10 orang kasus baru yang dimulai tanggal 4 April 2021 ini, 7 diantaranya dari India dan Nepal. Nah, itulah alasannya kenapa kok pemerintah harus mewajibkan kita untuk tes COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, menyusul adanya kasus baru atau tertularnya Mbak PL yang tinggal di daerah Tuncung dan menjaga anak yang umurnya masih kecil sekitar 10 bulanan
dia itu tertular, nah dan menulari bayi tersebut, sehingga itu yang mengkhawatirkan pemerintah untuk memblokade atau menyebut Tuncung itu adalah area terlarang yang tidak boleh dimasukin dan mereka tidak boleh keluar, sehingga Tuncung di Tower 11 itu sebanyak 950 orang tuh dites COVID-19 dan dikarantina selama 21 hari. Kalau dikarantina secara otomatis tidak boleh orang masuk, tidak boleh orang keluar. Nah, itu adalah alasan yang saya ketahui kenapa keadaan kemarin kok semakin mencekam, semakin membahayakan dan semakin mengkhawatirkan ke semuanya. Mungkin banyak mbak-mbak yang tidak diperbolehkan libur oleh majikan, betul apa tidak? Ayo, pasti banyak juga mbak-mbak yang tidak dikasih libur. Nah, jadi ya sudah, kalau tidak dikasih libur karena khawatir anaknya bakal tertular jika Anda libur dan kembali ke bekerja di rumah majikan takut tertular. Ada yang dikasih libur karena majikan musuhai lah, nggak apa-apa, yang penting kamu berhati-hati. Nah, jangan lupa kalau majikan sudah memberikan kepercayaan kepada Anda, tetap jaga kondisi Anda, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa mencuci tangan sesering mungkin, bawa sanitizer dan memakai masker dengan betul. Ini ada mbak-mbak yang saya temui ya, banyak mbak-mbak PL bahkan kalau makan pun itu juga nggak cepat-cepat dipakai. Nggak hanya PL, mbak Indonesia juga seperti itu sih. Nah, mereka mau pakai masker kayak gini, Rek. Nah, kalau pakai masker seperti itu kan nggak ada gunanya toh, Rek. Jadi usahakan tetap memakai masker dengan baik dan benar. Jangan ngikutin orang sini. Kalau orang sini kalau ada apa-apa yang tertular itu mereka menganggapnya biasa, tapi kalau kita yang tertular nanti dianggapnya kita luar biasa banget. Mereka akan gugup sekali. Jadi yuk kita menjaga teman kita, menjaga diri kita, menjaga bangsa kita. Jangan sampai ada apa-apa dengan kita dan nanti akan berakibat fatal kepada seluruhnya. Baik itu yang mau datang ke Hongkong, PRT asal Indonesia mau datang ke Hongkong, secara otomatis tidak dikasih masuk ke Hongkong dulu. Ya takutnya seperti itu ya. Jadi saling mengingatkan ya. Oke. Mbak PL itu umurnya 39 tahun ya, dan kita nggak ngerti Mbak PL tersebut ini anak baru kerja di Hongkong atau sudah lama kerja di Hongkong, karena di beberapa media tidak disebutkan secara gamblang. Nah, jadi alasannya juga takutnya Mbak PL ini ketemu sama teman-temannya waktu libur, akhirnya itu membawa penularan, menulurnya semakin banyak loh. Jadi semuanya dites ya. Dan Mbak PL ini sebenarnya kan udah ngerasain kan tanggal 23 April 2001 itu batuk karena batuknya tidak kunjung baik. Tanggal 26 mbaknya periksa ke dokter dan tanggal 27 dinyatakan positif mutasi ganda COVID, seperti itu. Oke, jadi itu adalah beberapa alasan. Nah, bagi kawan-kawan yang tanggal 1 Mei sampai dengan 9 Mei 2021 itu mau tes, nanti di kolom komentar saya akan memberikan link untuk daftar. Jadi silakan kawan-kawan, kalau nggak daftarkan oleh majikan, silakan daftar sendiri. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah kalau tidak daftar itu bakal denda? Jawabannya adalah bisa jadi Anda didenda, karena di situ sudah tercantum wajib dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 9 Mei. Mungkin karena saking banyaknya PRT di Hongkong itu besar 370.000, bisa jadi diperpanjang lagi. Kalau diperpanjang lagi Anda belum tes, nah ini takutnya nanti bakal denda atau kena penalti 5.000 dolar Hongkong, ataupun bisa dipenjara karena Anda tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kondisi darurat, Rek. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kawan-kawan pahami dan harus kawan-kawan lakukan untuk mencegah COVID ini tidak menyebar ke mana-mana. Oke, yang terakhir tambahan info singkat untuk N51Y, variasi mutasi COVID ganda. Ini tertular yang dimana dibawa oleh 10 orang
kasus dari tanggal 4 April dan 7-nya itu dari India, dan sebanyak 58 penumpang itu juga positif virus. Kedua, tanggal 29 April kemarin sebanyak 15 kasus baru. Yang ketiga, PRT yang mengajukan visa baru untuk bekerja ke Hong Kong itu harus divaksin terlebih dahulu. Yang keempat, wajib tes COVID-19 untuk seluruh PRT sebanyak 370.000. Yang kelima, mereka yang telah menerima 2 dosis vaksin COVID-19, nah itu tidak usah ikut tes lagi. Jadi kalau udah 2 kali vaksin selama 14 hari tidak usah dites kesehatan lagi. Yang keenam, di Hong Kong ada 27 orang yang meninggal karena nah, semoga bermanfaat info ini. Jangan lupa dipahami, disebar. Semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dan mesti kita saling mengingatkan sama orang Indonesia untuk selalu menjaga jarak, mematuhi peraturan, memakai masker dengan benar. Nah, saya sering melihat banyak sekali mbak-mbak itu, mbak BL itu memakai masker kayak gini, Rek. Jadi nggak ada guna kalau kita pakai masker kayak gini. Yuk kita mengingatkan sama orang Indonesia untuk memakai masker dengan baik dan betul, mencuci tangan dengan sesering mungkin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.